Sekali lagi kami mohon berkenan untuk Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat segera menempati kursi yang telah tersedia. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Sekali lagi mohon izin berkenan, Bapak Ibu tamu undangan kami persilakan untuk segera menempati kursi yang telah tersedia. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih.
Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Mulyaman Dehadat selaku Ketua Badan Pengawas Asbisindo, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Komisaris Utama BSI. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Heri Gunardi selaku Ketua Umum Asbisindo dan Direktur Utama BRI. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk dapat menempati kursi yang telah tersedia. Baik, sekali lagi tentunya kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada seluruh tamu undangan, pelantikan pengurus dan juga halal bihalal Asbisindo, serta refreshment manajemen risiko jenjang 7. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita masih dapat berkumpul pada hari ini di momen yang begitu spesial. Dan mohon izin berkenan sekali lagi Bapak Ibu, kami persilakan untuk segera menempati kursi yang telah tersedia, karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di Ballroom BSI Tower Jakarta. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Rabu 23 April 2025 dalam acara pelantikan pengurus dan refreshment manajemen risiko jenjang 7.
Suatu kehormatan bagi saya Gita Oktaviani dapat memandu acara pada hari ini, di mana pada hari ini masih dalam suasana Syawal dan juga penuh berkah. Dan untuk itu tentunya kami mewakili keluarga besar Asbisindo mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya izinkan kami menyapa secara khusus kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Asbisindo, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, dan Komisaris Utama BSI, Bapak Mulyaman Dehadat. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Bapak? Terima kasih telah bergabung. Yang kami hormati, Ketua Umum Asbisindo dan Direktur Utama BRI, Bapak Heri Gunardi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Ketua Dewan Pakar Asbisindo sekaligus anggota Dewan Pengawas Syariah BSI, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA MH, Sekretaris Jenderal Asbisindo, Bapak Koko Terahmadi beserta jajaran pengurus DPP Asbisindo, Bapak Ibu pimpinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Fikri Nurhadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala keberkahan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, tema yang diangkat pada hari ini adalah kolaborasi perbankan syariah mendukung program Astacita Perekonomian Nasional. Tema ini merefleksikan semangat sinergi antar pelaku industri perbankan syariah dalam mendukung arah kebijakan strategis pemerintah melalui program Astacita yang mencakup penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, hingga pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Dan sebelum kita masuk ke acara yang lebih dalam, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Ketua Umum Asbisindo dan Direktur Utama BRI. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Heri Gunardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wallah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun udah pindah ke konven tetap syariahnya enggak hilang gitu. Ya. Masih Pak, tetap syariah, sekali syariah tetap syariah. Gitu. Iya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Asbisindo, Bapak Mulyaman Dehadat. Beliau juga adalah Komut BSI dan Wakil Ketua Dewan Pengawas dan Antara. Jadi masih disebut 3 Pak jabatannya. Dan Pak Mulya, anggota Dewan Pengawas, Pak Igi, ya. Tentunya ada Dewan Pakar di sini, Pak Kiai Haji Muhammad Hidayat dan sesepuh banyak hadir di sini, Pak Dewan Pengawas Syariah, Ketua Dewan Pengawas Syariah BSI, Pak Kiai Haji Hasanuddin, ya, teman-teman direksi BSI, Pak Bob, Ibu Dewi, Pak Cahyo, tadi saya lihat beberapa di belakang ada. Saya rasanya masih kayak dirut BSI sih di sini. Belum ada bedanya gitu ya. Dan sebenarnya tadi jangan dibilang Ketua Asbisindo, Dirut Bank Rakyat, ini bukan. Mestinya Ketua Perbanas masih sebenarnya. Ya. Lupa, Ketua Perbanas itu lebih cocok Mas, asosiasi sama asosiasi. Jadi sebenarnya kalau bicara nama-nama bank ya Pak Adi ya, memang agak unik ya dan agak dekat ke syariah sebenarnya. Contohnya misalnya begini, BNI gitu ya. Bank Nunggu Insaf, BNI. BRI, Bank Ragu Insaf, gitu. BSI, Bank Sudah Insaf. Atau Bob Sudah Insaf, gitu. BSI. Kalau BTN, Bank Tergantung Nixon, gitu. Ada singkatan semua. Puji syukur kita panjatkan di Allah SWT atas berkat karunia dan perkenannya kita semua diberi keadaan sehat, bisa hadir di ruangan ini. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman pengurus pusat Asbisindo dan juga direksi ataupun dirut Bank Umum Syariah dan juga UUS yang hadir pada pagi hari ini yang cerah ya. Alhamdulillah kita bisa masuk ke gedung barunya BSI dan kalau kita lihat auditorium ini enggak kalah sih dari Hotel Bintang 5 gitu ya.
Karena tepuk tangan dong buat kita ya. Dulu referennya adalah Dubai nih Pak ya, jadi gedung di Dubai. Jadi Emar atau Emar di sana tuh ada Emar, itu kita lihat di Dubai. Jadi kalau nanti udah jadi semua, saya rasa antara Dubai sama BSI sih nggak terlalu jauh beda ya. Semoga nanti setelah saya nggak ada di BSI tetap dijaga disiplinnya biar nggak kumuh gitu ya. Itu penting, termasuk restoran-restoran di bawahnya dipilih yang bagus ya. Bapak dan Ibu sekalian ya, seperti diketahui bahwa tanggal 24 Maret yang lalu pemegang saham Bank Rakyat Indonesia mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan. Salah satu agendanya adalah pergantian pengurus. Dan di kesempatan itu kami sebagai beberapa teman yang lain diamanahkan untuk menjadi dirut, ya wadirut dan juga direksi. Ada 13 direksinya di sana Pak. Ya kalau yang lain 12, sana 13, yang ada dianggap istimewa, harus ada namanya direktur mikro gitu ya. Nah, tempat lain nggak ada direktur mikronya gitu, jadi 13. Dan sejalan dengan itu terus berlanjut 24 Maret ya, kemudian tanggal berapa ya kemarin? 14 ya April ya, itu ada rapat umum anggota Perbanas ya, nggak tahu dari mana datangnya kesepakatannya, dan saya ditunjuk juga menjadi ketua umum Perbanas periode 2024 sampai 2028 nanti. Dan semalam kita sudah meeting ya untuk dengan formatur menentukan pengurus. Saya rasa nanti kita juga mengundang ya, maksudnya pengurus asosiasi yang lain seperti Asbisindo juga jadi pengurus Perbanas. Jadi nanti untuk koordinasinya lebih mudah gitu ya, termasuk Asbanda, termasuk Himbara dan seterusnya. Karena Perbanas paling atas, paling besar, dan asosiasinya paling lengkap dan paling kaya. Saya lihat duitnya banyak, hampir 80 miliar itu uang. Ya, Asbisindo juga kaya sekarang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam anggaran dasar kalau saya nggak salah Asbisindo bahwa disebutkan bahwa jika ketua umum Asbisindo berhalangan tetap ya, artinya tidak berada di perbankan syariah lagi, maka saya selaku ketua umum itu bisa menunjuk nanti pengganti saya kebetulan di BSI, jadi dirut BSI. Nanti itu akan secara otomatis dengan penunjukan dari saya akan menjadi ketua umum Asbisindo yang baru. Nah karena RUPS-nya belum sekarang, nanti nunggu tanggal 16, jadi nanti paling tidak setelah tanggal 16 kita akan mempunyai seorang ketum Asbisindo yang baru. Ya. Atau nanti paling lama akhir bulan Mei ya Pak Tomo ya, sabar ya Pak ya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus supaya lebih bergerak lebih cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini sah kalau saya masih melantik ya pengurus pusat ya Asbisindo, karena masih diberikan keleluasaan dan juga ruang berdasarkan anggaran dasar kita untuk bisa kita menetapkan pengurus tahun 2000, kita 4 tahun ya Pak? 4 tahun ya, 2024 sampai 2028 nanti ya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tomo beserta seluruh Bapak Ibu yang memang sudah selama ini bersama-sama saya membangun ya Asbisindo. Dari tadinya nggak dilihat sekarang jadi diplototin malah gitu ya. Dari nggak punya uang jadi punya uang gitu ya. Jadi nanti kalau mau bikin turnamen golf Pak, nanti bareng-bareng aja sama Perbanas gitu ya. Biar ikut digendongin gitu kan. Supaya nggak terlalu banyak duitnya keluar. Ya kan Bapak enak udah kenal sama saya kan, lebih mudah urusannya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu sekalian, ya nanti kita akan lakukan prosesi pelantikan. Harapan saya semoga pengurus baru ini bisa bekerja dengan baik, ya bisa membawa Asbisindo ataupun Perbankan Syariah Indonesia ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan perbankan yang lain. Jadi saya udah mutar-mutar ya, saya udah 4 bank mutar-mutar, di Bapindo, Mandiri, BSI, kemudian BRI sekarang. Saya lihat BSI nggak kalah lah ya, nggak kalah Pak ya, top gitu BSI itu ya, dan gerakannya juga lebih cepat ya dibandingkan yang lain. Jadi kita kadang-kadang silau melihat rumput tetangga, ternyata rumput kita lebih hijau gitu ya dari rumput tetangga. Tapi tugas saya gimana membuat rumput tetangga juga sama dengan rumput kita hijaunya gitu ya.
Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak Komut ya, yang sudah meminjam tempat ini, Pak Bob ya, PLT itu pejabat lanjut terus katanya gitu ya, PLT. Ya, PLT itu tepuk tangan dong buat Pak Bob. Ya, pejabat lanjut terus ya, bukan pejabat pelaksana tugas gitu, bukan ya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu sekalian ya, saya senang bisa hadir ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga ya. Jadi kalau BSI punya acara jangan lupa saya diundang ya. Jelek-jelek masih punya saham di BSI. Ada 15,5% sahamnya BRI di BSI ya. Jadi pemegang saham ini Pak Bob ya. Jadi bisa manggil Pak Bob juga gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti acara selanjutnya. Nanti juga ada diskusi seminar ya tentang risk management dan teknologi. Saya rasa bagus ya karena risiko di teknologi ini luar biasa besarnya dan kita harus mampu ya mengantisipasi dan mempersiapkan bank kita dengan sebaik mungkin agar tidak terekspos ya dengan risiko-risiko yang memang tidak perlu dan tidak kita duga-duga akan datang ke setiap organisasi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Heri Gunardi, Ketua Umum Asbisindo dan juga Ketua Umum Perbanas atas sambutan yang telah disampaikan. Boleh berikan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya marilah kita simak pembacaan keputusan Munas Asbisindo 9 oleh Direktur Eksekutif Asbisindo kepada Bapak Herbudi Estomo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketum Asbisindo Bapak Heri Gunardi beserta pengurus DPP Asbisindo, kemudian Ketua Dewan Pengawas Asbir Bapak Mulya Dehadat beserta anggota Dewan Pengawas Bapak Mulya Siregar Bapak Igi Aksin, kemudian Ketua Dewan Pakar Asbisindo Bapak Muhammad Hidayat beserta anggotanya Bapak Profesor Jai Mubarok, Bapak-bapak, Ibu dan Komisaris Direksi Bank Syariah Indonesia yang alhamdulillah kami diberikan kesempatan menjadi mengadakan acara di sini. Kemudian Bapak dan Ibu Direksi seluruh Bank Syariah, dan terakhir adalah Bapak dan Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Dan salam salawat kepada kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW kita selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Heri sudah menyampaikan tentang status beliau sekarang di Direktur Utama BRI dan jadi sekarang alhamdulillah menjadi Ketua Perbanas. Kami hanya menyampaikan tentang keputusan Munas tanggal 6 November 2024. Kalau kita mengacu anggaran dasar Asbisindo di pasal 14 tentang badan pengurus, maka sesuai ayat 14 pasal 14 ayat 2 itu menyatakan bahwa kepengurusan DPP Asbir berasal dari anggota Asbisindo yang dari Bank Syariah, BUS dan organisasi yang membawahi BPRS. Untuk pemilihan Ketua Umum Asbisindo wajib dilaksanakan melalui Munas Asbisindo sesuai dengan ketentuan di anggaran dasar pasal 20 ayat 2. Nah, tanggal 6 November yang lalu 2024 dinyatakan bahwa seluruh anggota telah bersesuaian dan mufakat untuk menetapkan sebagai berikut. 1. Memilih dan menunjuk Tuan Dr. Andus Heri Gunardi, Master of Business Administration, ini cerita bahasanya notaris, untuk dipilih kembali menjadi Ketua Umum periode 2024-2027. Kemudian memberikan kuasa kepada Ketua Umum Asbisindo untuk mengangkat pengurus DPP baik berasal dari anggota Asbisindo atau anggota kehormatan
baik yang telah paripurna atau yang toko perbankan syariah lainnya. Ketiga, terakhir ini yang paling tadi Pak Heri sudah sampaikan, tapi tegasnya di sini, menyimpang dari pasal 20 ayat 2, anggaran dasar perkumpulan tentang pemilihan ketua umum, seluruh anggota peserta musyawarah nasional menyetujui apabila ketua umum periode 2024-2027 mengundurkan diri dengan alasan apapun, maka ketua umum Asbisindo dapat menunjuk direktur utama BSI yang baru, yang secara otomatis dan dapat melanjutkan jabatan ketua umum Asbisindo hingga periode akhir tersebut. Jadi kita tidak mau lagi ada munas lagi milih ketua lagi, tapi kepengen langsung ditunjuk oleh Pak Heri pengganti direktur BSI yang baru. Nah, alhamdulillah tadi Pak Heri sudah bilang bahwa kami rapat DPP tanggal 10 April yang lalu menyatakan bahwa Pak Heri itu ya kan telah ditasbihkan, ditunjuk oleh pemerintah BUMN ini, Kemenak BUMN ini sebagai direktur utama BRI. Nah, karena kaitannya tadi dengan menunggu rapat umum megang saham BSI tanggal 16 Mei, maka sah Pak Heri masih menjabat sebagai ketua umum Asbisindo yang dapat melantik sebentar lagi kita pengurus DPP yang baru. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hasil keputusan munas yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herbudi Estomo atas pemaparan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya memasuki agenda inti, yaitu pelantikan dan juga pembacaan naskah pengurus DPP Asbisindo periode 2024 hingga 2027. Untuk itu kami persilahkan kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk menuju ke atas panggung. Yang pertama, kami mengundang Ketua Bidang, Bapak Koko T. Rahmadi, Sekretaris Jenderal. Bapak Marjana, Bendahara Umum. Bapak Bob T. Ananta, Ketua 1 Hubungan Bisnis. Bapak Panji P. Jayanegara, Ketua 2 Hubungan Regulator. Bapak Halim, Ketua 3 Edukasi Anggota. Bapak Arif Setia Hadi, Ketua 4 Sosial dan Komunikasi. Bapak Alwi Wijaya, Ketua 5 Kompartemen BPRS. Dan juga Ibu Tribuana Tunggadewi, Wakil Sekretaris Jenderal. Selanjutnya kami mengundang Ketua Komite, Bapak Dery Januar, Wakil Bendahara Umum. Bapak Imam T. Sabtono, Ketua Komite Sosial. Bapak Rudi Bashir Ahmad, Ketua Komite Komunikasi. Bapak Karno, Ketua Komite Kolaborasi. Bapak Romi Buhori, Ketua Komite Regulasi. Bapak Mahendra Kusuma Wardana, Ketua Komite Non-Regulasi. Bapak Anton Soekarna, Ketua Komite Bisnis Pemerintah. Dan Bapak Herbudi Estomo, Direktur Eksekutif. Adapun pelantikan dan pembacaan naskah akan dipimpin oleh Ketua Umum Asbisindo. Kepada Bapak Heri Gunardi kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Bank Syariah Indonesia atau disebut dengan ASBISindo, saya akan melantik saudara-saudara, saudara-saudari menjadi pengurus DPP ASBISindo periode 2024 sampai 2027. Harap saudara-saudari jawab dengan jujur pertanyaan berikut ya. Apakah saudara-saudari telah siap untuk dilantik menjadi pengurus DPP ASBISindo periode 2024 sampai 2027? Enggak kompak jawabnya, ada yang bilang siap, ada setengah siap gitu. Siap ya. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai pengurus DPP ASBISindo periode 2024-2027 akan senantiasa menjalankan seluruh amanat yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai pengurus DPP ASBISindo periode 2024-2027. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan organisasi. Hanya kepada Allah lah, Tuhan yang Maha Esa, saya mengabdi, dan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, juga saya memohon pertolongan. Amin, ya Rabbal Alamin. Boleh berikan aplaus kepada seluruh pengurus ASBISindo yang telah dilantik Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin berkenan Bapak Heri Gunardi untuk dapat bergabung untuk sesi foto bersama. Dan juga kami turut mengundang Ketua Badan Pengawas Bapak Mulyaman Dehadat beserta Ketua Dewan Pakar Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA MH untuk dapat bergabung ke atas panggung. Baik, mohon izin berkenan Bapak Ibu, posisinya agak serong sedikit ya. Mengingat keterbatasan tempat. Baik, siap semua, lihat kamera depan. Hitungan ke 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam syariah boleh Bapak dan Ibu? Baik, siap 3, 2, 1. Terakhir, gaya bebas, boleh gaya bebas? Silakan, hitungan ke 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Koko Terahmadi kami mohon izin berkenan untuk tetap di tempat dan juga kami silakan Bapak Ibu lainnya untuk dapat duduk di tempat semula. Semoga seluruh pengurus yang telah dilantik dapat mengemban amanah dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang paling meriah Bapak dan Ibu untuk para pengurus yang baru saja dilantik. Sekali lagi kami mohon izin berkenan untuk Bapak Koko Terahmadi untuk dapat tetap di tempat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian,
Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak tentunya penyampaian program kerja dari Asbisindo periode 2024 hingga 2027 oleh Sekretaris Jenderal Asbisindo kepada Bapak Koko Terahmadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan ainin, hamdan yafin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Mulyaman Hadad selaku Ketua Badan Pengawas Asbisindo, Ketua Dewan Pakar Bapak Muhammad Hidayat, selamat pagi Pak. Bapak Heri Gunardi selaku Ketua Umum Asbisindo dan Ketua Umum Perbanas ya Pak Heri ya. Teman-teman semua pengurus DPP Asbisindo, teman-teman pimpinan BUS dan UUS, serta seluruh peserta yang tanpa mengenal rasa hormat tidak bisa sebut yang satu persatu. Puji syukur Alhamdulillah bahwa hari ini kepengurusan Asbisindo untuk periode 2024-2027 telah dilantik oleh Pak Ketua. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan program kerja apa yang akan kita lakukan. Singkat saja ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan revamp ke belakang sejenak tentang visi dan misinya Asbisindo. Visi dari Asbisindo adalah rumah silaturahmi bank-bank syariah. Jadi prinsip kekeluargaan, prinsip kebersamaan, kita satu keluarga menjadi visi utama dari Asbisindo dengan misi meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah melalui bidang beres, bidang bisnis, bidang edukasi, bidang regulasi, penguatan BPRS, dan sosial komunikasi. Dengan nilai-nilai utama, core value-nya adalah saling asah, saling asih, saling asuh untuk bersama-sama kita silih wangi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai gambaran pengurus Asbisindo periode 2024-2027 adalah Ketua Umum Bapak Heri Gunardi yang didampingin oleh para Dewan Pengawas, Pak Mulya Siregar, anggota Dewan Pengawas, Pak Iki Hasin, anggota Dewan Pengawas, Pak Mulyaman Dehadat selaku Ketua Dewan Pengawas. Kemudian ada Dewan Pakar Bapak Muhammad Hidayat dan Prof. Jai Mubarok selaku Ketua dan anggota Dewan Pakar. Ketua 1 bidang bisnis dikomandanin oleh Bapak Bob T. Ananta, kemudian dibantu oleh Pak Anton Soekarna, Komite Bisnis Pemerintahan, dan Pak Firman Jatnika selaku Komite Sertifikasi dan Kompetensi. Di Ketua 2 ada Bapak Panji P. Jayanegara, Ketua 2 Bidang Regulasi, yang dibantu oleh Pak Robi Bukhari, Komite Regulasi, Pak Mahendra Kusuma Wardana, Komite Non-Regulasi. Dari bidang edukasi, di Ketua 3 dipimpin oleh Pak Halim, dibantu oleh Pak Karno, Komite Kolaborasi, kemudian bidang sosial dan komunikasi di Ketua 4 dikomandoi oleh Pak Arif Setiahadi, dibantu oleh Pak Imam T. Sabtono sebagai Komite Sosial, dan Pak Rudi Bashir Ahmad, Komite Komunikasi. Kompartemen BPRS saat ini dipimpin oleh Pak Alfi Wijaya. Kemudian dari sisi bendahara umum ada Pak Marjana sebagai bendahara umum dan Pak Dery Januar sebagai wakil bendahara. Dari sisi Sekretaris Jenderal ada saya, Koko Rahmadi, dibantu oleh Putri Buana Tunggadewi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Pak
Herbudi Estomo sebagai Direktur Eksekutif hariannya. 5 program Asbisindo adalah pilar dengan singkatan dari BERES, bidang bisnis, bidang edukasi, bidang regulasi, penguatan BPRS, serta sosial dan komunikasi. Beberapa hal yang saya sampaikan saat ini, tadi Pak Ketua sudah menyinggung Asbisindo duitnya lumayan, tapi dengan Perbanas masih jauh Pak ya. Insya Allah kita kejar Pak nanti Pak. Kita punya 2 area Bapak Ibu sekalian dari sisi bisnis. Yang pertama adalah dari sisi lembaga pelatihan perbankan syariah Asbisindo Institute. Ini salah satu engine bisnis kita selain dari pendapatan iuran dari Bapak Ibu di anggota dan dari LSPKS, Lembaga Keuangan Sertifikasi Syariah yang kita memiliki 29% saham di LSPKS. Dari sisi bisnis, beberapa area akan menjadi fokus kita di 1-3 tahun ke depan adalah pengembangan kerjasama sesama bank syariah dan memperluas jaringan usaha dengan Kemenak serta BPKH. Kemudian sertifikasi dan pelatihan baik manajemen risiko, general banking, treasury, dan lain sebagainya, serta mendorong sinergi produk dan layanan antar perbankan syariah. Dari pilar edukasi, ada 2 hal yang akan menjadi fokus kita, menyelenggarakan pelatihan dan perlindungan data pribadi PDP, yang menjadi concern dari regulator OJK dalam hari ini, serta penyelenggaraan beberapa seminar Bursa Komoditi Syariah melalui kerjasama dengan IDX, serta seminar internasional Islamic Banking. Pilar regulasi, tentunya kita akan mendukung perumusan dan penguatan regulasi di perbankan syariah, menjadi mitra strategis dengan regulator, baik itu OJK maupun Bank Indonesia, serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif, membangun dan memudahkan bagi perbankan syariah dan industri perbankan syariah, baik melalui kajian, riset, maupun FGD yang akan kita lakukan bersama dengan regulator. Dari sisi program sosial dan komunikasi, satu hal yang penting Bapak Ibu, citra positif perbankan syariah harus terus kita tingkatkan. Bapak Ibu yang di ruangan ini semua adalah pimpinan lembaga-lembaga perbankan syariah, baik direktur, manajemen, top eksekutifnya. Saya menghimbau untuk diinformasikan kepada timnya untuk like, follow akun media sosialnya Asbisindo. Sudah ada Bapak Ibu. Dan kasih masukan ke kami, apakah yang perlu ditingkatkan, konten apa yang perlu kita naikkan. Pelaksanaan program sosial berbasis syariah, baik CSR, Yakat, akan terus kita lakukan, dan campaign baik secara individu perbankan syariah maupun secara kolaborasi. Dari sisi Sekretariat Jenderal, kita akan mengkoordinasikan program-program di setiap bidang, kemudian ada pertemuan tahunan, dan satu hal yang paling penting Bapak Ibu, keberadaan dari teman-teman yang ada di wilayah harus kita optimalkan, karena agak ada gap di wilayah-wilayah. Ada wilayah-wilayah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan baik edukasi literasi, ada juga wilayah-wilayah yang adem ayem. Nah, mari sama-sama kita dorong wilayah-wilayah yang kurang greget, dananya ada, budgetnya ada, yuk kita minta teman-teman di wilayah untuk aktif. Saya yakin teman-teman dari BSI akan siap untuk mensupport yang di wilayah, untuk mengaktifkan keberadaan awareness dari perbankan syariah. Bagian keuangan, bendahara tentunya tugas utamanya adalah memastikan bahwa keuangan dari Asbisindo cukup sehat, cukup baik, dan bisa digunakan untuk menjalankan organisasi dengan proper. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kokote Rahmadi atas program kerja Asbisindo yang telah disampaikan. Boleh berikan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melengkapi rangkaian acara pada hari ini, mari kita dengarkan arahan dan juga wejangan dari Ketua Badan Pengawas Asbisindo, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Komisaris Utama BSI. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Mulyaman Dehadat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Pak Dirut BRI yang juga sekaligus merangkap Ketua Asbisindo dan Ketua Perbanas. Jadi yang konven maupun yang syariah dipegang bersama. Yang halal maupun yang luar biasa. Saya pernah mengalami seperti itu ketika saya jadi ketua umum IC dan juga pada saat bersamaan menjadi ketua MES. Pada waktu itu, tahun berapa saya lupa, tapi pernah juga mengalami seperti itu. Pak Bob dan kawan-kawan dari BSI, Pak Bob tadi pejabat lanjut terus ya. Tapi katanya pejabat lillahi ta'ala juga. Kemudian teman-teman Asbisindo, pengurus yang baru dilantik, Dewan Pengawasnya sampai kepada seluruh pengurusnya, hadirin sekalian, para senior, hadirin sekalian yang saya hormati. Saya bertanya kenapa saya diminta untuk memberikan wejangan. Karena katanya Bapak termasuk ya salah satu yang usianya tua katanya di ruangannya. Ya memang cuma Pak Mulya mungkin yang lebih tua dari saya, yang lain kayaknya saya lebih tua. Bapak Ibu sekalian, tadi habis subuh saya membuat catatan ya, apa yang kira-kira ingin saya sampaikan secara singkat pada kesempatan pagi hari ini yang saya kira mungkin jarang kita miliki ya. Selain tentu saja berhalal lebih halal, kebetulan masih bulan Syawal, saya kira mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk menjumpai Ramadan tahun depan ya. Saya tidak ingin mengurai makna Ramadan atau makna Lebaran, biar nanti Pak Kiai Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pakar lah yang nanti akan menceritakan hikmah dari Ramadan. Saya ingin cerita mengenai perbankan syariah justru. Karena ada semacam perasaan penasaran yang selalu nempel di hati itu. Karena saya mengikuti langsung perkembangannya sejarah dekat sejak tahun 80-an. Saya ikut menyusun undang-undang perbankan syariah tahun itu ya. Dan saya kemudian ditugaskan di Bank Indonesia yang juga kemudian mengurus salah satunya mengenai perbankan syariah. Market share belum terlalu banyak berubah ya sejak itu sampai hari ini. Dan ada persoalan-persoalan laten yang kemudian masih saja melekat di industri keuangan syariah kita. Ya. Mestinya kita bertanya gitu, what has been going on, ya. Di mana kita bisa lompat lebih cepat. Dari market share yang menurut saya sih belum banyak perubahan ya. Rasanya kok industri ini seperti itu. Saya tidak ingin memberikan penilaian, tapi silahkan saja. Tapi bagi kita para pegiat keuangan syariah, tentu saja ini menjadi tantangan. Tantangan sekaligus juga mungkin dalam forum yang bagus ini sekaligus pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apa sih sebetulnya yang sedang terjadi?
Dan tentu saja jawabnya mungkin banyak, tapi saya tidak berpretensi untuk mau menjawab pertanyaan itu. Saya cuma ingin menggarisbawahi tadi pagi sebelum berangkat setelah subuh saya cari beberapa. Saya akan bacakan beberapa tantangan global ya yang dihadapi oleh kita. Pertama yang paling konkret aja yang kita hadapi adalah tantangan persaingan dengan bank konvensional. Saya kira kita harus jujur, bersaing dengan bank konvensional tidak mudah. Ya tentu saja dengan berbagai macam alasan dan penjelasannya ya. Tapi let's say persaingan itu betul-betul jadi kata kunci. Pertanyaannya adalah apakah kita punya daya saing? Silakan tentu saja menafsirkan sendiri-sendiri. Tantangan berikutnya, ini saya make it agak cepat saja. Lemahnya adopsi teknologi. Adopsi teknologi ini lemah karena mungkin complicated ya, karena kita juga kurang kuat modalnya, sehingga kita, karena teknologi ini juga tidak murah. Sehingga kemudian seperti lingkaran yang tidak berhenti-henti, vicious circle. Ya, karena kita lemah, kemudian kita tidak bisa belanja IT, kemudian pelayanan kita lemah dan lain seterusnya dan seterusnya. Ya di samping tentu saja ada masalah lain. Kemudian yang ketiga yang saya kira ini isu lama, tapi sampai hari ini kok rasanya saya I'm not happy melihat perkembangannya, yaitu literasi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah atau keuangan syariah. I'm not happy ya melihat kok begini-gini saja. Tidak ada satu loncatan besar gitu. Mungkin kehadiran BSI nanti bisa jadi storytelling sendiri ya, tapi itu mungkin nanti selesai. Kemajuan-kemajuan yang dicapai BSI dengan beberapa kelebihan dalam tanda quote itu mungkin nanti bisa jadi cerita tersendiri. Tapi saya ingin bicara secara umum dulu. Ya. Persepsi dan literasi, inklusi keuangan syariah yang relatif tidak banyak berubah. Saya katakan relatif tidak banyak berubah. Berubah tentu saja ada kemajuan, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Kemudian infrastruktur dan regulasi yang to some extent kadang-kadang bisa menghambat perkembangan keuangan syariah. Ya. Pasar yang belum berkembang, keterbatasan sumber daya manusia yang masuk dalam kategori infrastruktur itu termasuk di dalamnya kecukupan sumber daya manusia. Baik yang ada di kita, di industri perbankan syariah maupun yang ada di regulator. Ya. Zaman saya itu dulu regulasi dan satuan kerja syariah itu dikhususkan. Tapi saya dengar sekarang dibubarkan lagi, digabung lagi jadi satu. Jadi saya tidak tahu nanti arah perkembangannya akan kemana. Ini ada saksinya, kebetulan ada Pak Mulya Siregar yang menjadi pelaku langsung pada waktu itu. Kemudian yang kelima, tentu saja banyak ini ya, saya ambil 5 aja nih. Produk yang cenderung tidak banyak perubahan, produk yang ditawarkan. Jadi kalau saya ulangi 5 besar itu, pertama persaingan, kedua adaptasi teknologi, ketiga literasi dan persepsi inklusi masyarakat, keempat regulasi dan infrastruktur pendukung termasuk sumber daya manusia, dan kelima produk yang masih tradisional, boleh dikatakan tidak banyak perubahan. Kita harus jujur, sejak tahun 80 sampai sekarang itu kita masih sangat dominan dengan bisnis jual beli, murabahah. Belum ada inovasi yang bagi saya itu suatu loncatan besar. Yang mestinya kita bisa belajar dari negara tetangga, baik di Asia maupun di Timur Tengah. Ya contohnya ya soal komoditi murabahah aja lah. Ya. Yang sampai hari ini kok kayaknya antara iya dan tidak tuh tidak terlalu jelas. Ya. Jadi tantangan-tantangan itu yang membuat produk itu sangat shallow, sangat tipis, pilihan-pilihan sangat terbatas. Sehingga akhirnya masih terpaku pada bisnis yang relatively standar. Ya.
Ini sengaja kita evaluasi, membuka diri ya. Ini siapa lagi kalau bukan yang mengkritik kita sendiri, saya pikir lebih banyak kita mengkritik. Jadi program kerja yang tadi disampaikan menurut saya harus kita teliti betul mana yang kira-kira bisa menjawab persoalan-persoalan tantangan besar ini. Ya. Ada beberapa solusi ini ya. Solusi yang saya yakin tidak mudah, tapi mungkin ini baik untuk kita dengar bersama sebagai satu catatan ya. Yang pertama adalah perlu kita percepat transformasi digital di lingkungan perbankan syariah. Saya nanti ada beberapa statistik terkait dengan artificial intelligence ya. Tapi ini sebagai pengantar ya. Jadi transformasi teknologi digital itu harus menjadi tema besar. Pak Koko mungkin nanti bisa dibuat hal-hal ini menjadi bagian dari prioritas. Kemudian kolaborasi. Kalau biaya teknologi terlalu mahal ya kolaborasi. Banyak facility yang bisa dikolaborasikan. Kemudian edukasi. Edukasi ini harus masif. Terus terang kita masih sering terganggu kalau sampai tahun 2025 ini masih terjadi debat sederhana antara apakah bank syariah itu syariah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tantangan. Dan tentu saja kita berharap regulator juga bisa supportive. Teman-teman sekalian, ini beberapa hal yang menurut saya di bulan yang baik ini kita wajib pikirkan. Ke depan ini seperti apa nantinya. Ya. Salah satu topik yang mau saya angkat adalah sejauh mana kita bisa menerapkan artificial intelligence dalam bisnis kita. Nah ini ada presentasi, saya kebetulan siapkan ini tayangannya. Jadi tolong tayangannya disampaikan. Artificial Intelligence Adoption Statistic in Banking. Ini saya ada beberapa statistik untuk memberikan semacam flavor aja. Bagaimana manfaat Artificial Intelligence di dunia perbankan yang mungkin bisa menjadi acuan atau paling tidak bisa meningkatkan daya saing kita. Ya. Pertama, bank yang menggunakan AI itu dapat mengurangi operational cost sampai 22% on average. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey ya, tahun 2023. Kemudian bank yang menggunakan AI itu dapat menurunkan kerugian karena fraud itu antara 25-30%. Itu menurut Deloitte tahun 2024. Kemudian bank yang menerapkan AI itu dapat men-speed up, mempercepat proses keputusan kredit sebesar 40-50% menurut penelitian Bank Dunia. Kemudian bank yang memanfaatkan AI ini bisa mendorong tidak hanya efisiensi tapi kepuasan customer yang lebih baik. Karena 80% dari rutin queries ini bisa menurunkan biaya hampir 30%. Menurut penelitian Accenture. AI tahu hanya salah satu aja dari begitu banyak penentu peningkatan daya saing. Jadi saya singgung sengaja AI karena tadi link dengan adopsi teknologi yang masih rendah. Jadi saya fokus saja dulu ke AI. Bapak Ibu sekalian, kita sering dengar AI ya, di mana-mana ya. Kita sering pakai chat GPT, kita sering pakai, tapi apakah kita pernah berpikir bagaimana kita memanfaatkan AI untuk keperluan operasi perbankan kita? Sudah banyak tentu saja dilakukan AI ini, bank-bank besar pada umumnya sudah menerapkannya. Tapi kita bicara di perbankan syariah, menurut saya mungkin perlu ada penegasan ulang. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki daya saing dari bank syariah. Kenapa AI ini non-negotiable buat bank? Nah, ini berikutnya.
Kenapa dia non-negotiable? Artinya tidak bisa pokoknya nggak bisa diperdebatkan lagi lah. Pokoknya udah pasti perlu. Ya. Ada beberapa hal yang mendasari yang terkait dengan bisnis industri perbankan. Yang pertama terkait dengan lebih makro ini, financial inclusion. Karena menurut Bank Dunia itu masih ada sekitar 1,4 miliar orang yang unbanked, ya. Sehingga dengan pemanfaatan AI diharapkan bisa mengurangi angka ini. Artinya room untuk ini tumbuh itu besar betul. Ya. Solusi yang akan ditawarkan oleh AI adalah mobile payment, social media, kemudian untuk scoring terutama kepada yang kita sebut saja sebagai invisible customers yang belum terjangkau. Ini dilakukan oleh M-Pesa, mungkin Bapak Ibu tahu ya, M-Pesa itu salah satu lembaga keuangan di Afrika yang sangat terkenal. Itu menerapkan AI untuk proses approval dari pinjamannya itu. Dan itu dia bisa menghemat atau mempercepat approval sampai dengan 75%. Atau lebih cepat, lebih banyak 75% more loan for small businesses yang dilakukan oleh M-Pesa. Selain financial inclusion ada banyak lagi, tapi saya tidak akan detailkan, saya akan singgung saja karena kita tahu maksudnya ya. Pertama mengenai akan mencegah fraud and mengelola risk management, ini juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Karena isu cybercrime itu besar betul dan solusinya adalah AI itu bisa mendetek 95% dari fraud itu in real time. Kemudian yang ketiga, efisiensi. Manual processes itu menyita waktu, menyita resources 15-20% dari revenue kita. Solusinya dengan AI adalah 70% dari pekerjaan yang berulang itu bisa di AI kan, dan itu bisa menghemat. Dan ini dilakukan oleh Zenith Bank dari Nigeria. Kemudian berikutnya adalah kompetisi dengan para pesaing kita, baik bank konvensional maupun lembaga keuangan mikro atau fintech yang ada. Ya. Kenapa ini perlu? Karena potensial customer kita itu sudah sangat dekat dengan financial technology. Fintech ini financial technology ya, bukan perusahaan fintech ya, tapi lebih pada financial technology. Nah, pasar yang besar itu tentu saja menjadi ruangan yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi AI bisa menawarkan produk yang lebih personal, kemudian lebih digital, dan tentu saja lebih mendorong customer satisfaction. Yang terakhir terkait dengan regulatory compliance, karena compliance cost itu juga tidak kecil. AI bisa melakukannya, terutama untuk patuh kepada beberapa regulasi. Contoh yang paling populer di dunia digital itu regulasi terkait dengan anti money laundering misalnya, dan regulasi-regulasi lainnya. Bottom line-nya Bapak Ibu sekalian, seperti di bawah itu, mudah-mudahan terbaca, AI isn't or is not just nice to have, it is a survival tool for bank to cut the cost, fight fraud, and serve the bankable, the unbanked people. Nah, apa hubungannya dengan kita di perbankan syariah? Ini tentu saja menjadi banyak pertanyaan. Ya. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk motong vicious circle itu? Tentu saja kita tidak happy dengan business as usual. Program kerja dari satu program kerja dari tahun ke tahun ya bolak-balik, sosialisasi dan lain sebagainya. Ya kalau mau jujur mestinya coba kita lihat ada hal-hal yang lebih relevan dengan kebutuhan apa tidak, terutama untuk membangun daya saing kita.
jangan ada semacam paradoks ya. Paradoks itu maksud saya gini, umat Islam yang terbesar, tapi layanan market share syariahnya kecil, itu kan paradoks namanya. Kalau bapak-bapak pernah baca buku bagus karangan Pak Prabowo, itu mungkin bisa menganalogikan. Indonesian Paradox namanya. Saya sarankan untuk baca itu tulisannya Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Indonesian Paradox apa? Kaya akan kekayaan alam yang luar biasa, tapi kemudian kualitas masyarakat, jumlah masyarakat yang miskin dan lain sebagainya masih besar. Itu kan kind of paradox. Nah, kalau Pak Prabowo paradoks semua ini diciutkan menjadi astacita, gitu. Nah, di perbankan syariah dari paradoks itu mungkin diciutkan menjadi salah satu tema program kerja kita, diperes gitu. Jadi astacita yang tadi disebutkan itu adalah upaya merumusan, membangun narasi bagaimana paradoks itu lebih dikonsentritkan. Jadi kalau ada Indonesian Paradox, ada Syariah Paradox mungkin kalau level kita. Ya. Yang harus kita jawab persoalannya agar kemudian jumlah umat Islam yang selalu kita banggakan paling besar, tapi kemudian market share masih sekitar segitu-segitu saja. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 80, berarti sudah hampir 5 dekade. Ya. Sebagai pegiat keuangan syariah sejak dari awal, tentu saja tidak happy. Ya. Tidak happy kok seperti jalan di tempat. Ya. Dan ini tentu saja perlu extra effort. Dan kita tidak perlu menyalahkan orang lainnya. Kenapa tidak seperti Malaysia? Ada keberpihakan, dan menurut saya tidak perlulah kita perbaiki kapasitas diri kita sendiri aja. Agar kemudian kemampuan kita meningkat tanpa perlu harus menyalahkan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semacam refreshment aja lah menjelang halal bihalal. Sebetulnya panjang ini saya akan cerita, tapi waktu mungkin dan forumnya nggak pas kalau bicara yang terlalu serius dalam forum maaf-maafan ini. Jadi mungkin saya cuma ingin mendorong message bahwa industri keuangan bank syariah itu masih harus bekerja keras. Bangun ekosistem dengan Majelis Ulama, dengan Dewan Syariah Nasional, dengan regulator, dengan legislatif, eksekutif, masyarakat, membangun Islamic ecosystem, dan lain sebagainya. Tapi semua itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya kemampuan yang tadi saya sampaikan. Nah, kehadiran BSI mudah-mudahan membawa cerita lain. Saya berharap ada yang akan menulis mengenai dampak kehadiran BSI bagi perkembangan industri keuangan syariah. Ya. Karena ternyata size is really matters, ya. Atau size does matter. Size does matter. Karena kemudian bisa terkait dengan upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan. Tapi bagi yang tidak size is really a concern, saya pikir kan mesti ada upaya lain sebagai asosiasi untuk membangun, menutup kelemahan itu. Saya berdoa mudah-mudahan industri keuangan syariah ini terus tumbuh dan berkembang. Saya lega mendengar tadi kabar dari Pak Bob bahwa katanya BSI sudah disetujui pembukaan kantor cabangnya di Saudi Arabia. Mudah-mudahan ini berita baik dan mudah-mudahan membawa bendera demi perbankan syariah atau keuangan syariah nasional ya, Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sebetulnya masih mau cerita banyak karena lembarannya masih banyak, tapi tentu saja kita cari waktu yang lain saja yang lebih pas. Intinya hari ini mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka yang
bertakwa. Saya jadi ingat ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 172 atau 177. Saya tidak hafal sampai ujung, tapi kata-kata awalnya laisal birro. Nah, bukan persoalan kamu menghadap ke utara atau menghadap ke selatan dalam mengabdi kepada Tuhanmu. Jadi masyriqi wal maghribi, maghrib maupun ke masyrik itu menghadapkan, tetapi bukan itu. Yang pokok adalah kamu harus bersedekah, konsen terhadap anak yatim, ya. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa orang takwa itu bukan cuma orang yang tadi menghadapkan wajahnya ke masyrik dan maghrib, tapi adalah orang yang juga konsen terhadap sosialnya. Ya, jadi hablum minallah tadi yang masyrik wal maghrib itu, dan hablum minannasnya dalam bentuk sedekah jariyah, konsen terhadap sosial lainnya. Jadi vertikal dan horizontal. Mudah-mudahan kemarin kita sudah lalui Ramadan kita tidak hanya yang vertikal, tapi yang juga yang horizontalnya. Mudah-mudahan Allah akan berkahi kita semua. Demikian saya kira, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mulya Mandehadat atas arahan yang telah disampaikan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk menambah keberkahan dan juga sekaligus menutup rangkaian acara pada hari ini, sejenak marilah kita berdoa agar segala niat dan juga ikhtiar kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar Asbisindo, sekaligus anggota DPS BSI dan juga Khotib Masjid Istana Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA, MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syururi ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di penghujung waktu duhamu ini, dalam acara pelantikan DPP Asbisindo 2024-2027 dan halal bihalal kami kembali menghadirkanmu di ruang hati, menengadah merasakan segala keagungan dan kebaikanmu yang berlimpah tanpa henti. Ya Allah, saat ini perkenankanlah hamba-Mu mendekat, merajuk, menunduk dengan hati yang runduk di bawah wibawa tatapan keagungan-Mu dari ketinggian singgasana arasy-Mu. Perkenankanlah kami mengambil perhatian-Mu, mengharap kasih-Mu, berpasrah, merebahkan diri dalam buayan rahmat-Mu yang suci, walau berbalut
rasa takut, khawatir, dan segumpah penyesalan diri. Wahai Allah, pencipta galaksi dan pemutar bumi, Kau telah bawa kami di penghujung Syawal ini. Ramadan telah pergi dan tidak lagi membersamai kami. Ia telah berlalu tanpa kami mengerti adakah di tahun depan Engkau pertemukan kembali kami kepadanya. Allahumma laqad dhahaba anna syahru Ramadan al-mubarak. Laqad dhahabat sabahat, masaat, walayalun mali'ah bil ibadat wal khairat. Wa qad ja'alana Ramadan fi bahri ta'at was sa'adat wal khusyu'at ya rabbal alamin. Ramadan yang mulia dan penuh berkah telah meninggalkan kami. Pagi, siang, dan malam yang padat ibadah serta kebaikan-kebaikan telah hilang bersama Ramadan. Sungguh, ia telah menenggelamkan kami dalam lautan ketaatan, kenikmatan, dan kekhusyuan. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Fa in ja'altahu faj'alna marhumin wa la taj'alna mahrumin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ibadah Ramadan kami yang baru berlalu itu sebagai saat yang terakhir dalam hidup kami. Namun seandainya Engkau berketetapan demikian, maka jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang telah Engkau rahmati. Bukanlah hamba-hamba yang terhalang dari kasih sayang-Mu. Allahumma laqad jama'tana huna fi asbisindo kamanzilil bunuki syariah Indonesia. Fatawahadna bil hamas wat ta'adzur wat tafani litahqiqi ahlaminan nabilah wa bina'i najahil iqtisadil muslimin wa fakhrihim fi Indonesia. Ya Allah, Engkau telah menghimpunkan kami di Asbisindo ini sebagai rumah bagi bank-bank syariah. Maka persaudarakanlah kami dengan ketulusan, semangat, persaudaraan, sinergi dan dedikasi untuk menggapai cita-cita mulia kami membangun kesejahteraan umat dan kebanggaan ekonomi kaum muslimin. Allahumma tsabbit imanana wa taqwana wa sabrana wa azimatana kama a'taitana fi syahri Ramadan. Ya Allah, kokohkanlah keimanan kami, ketakwaan kami, ketabahan kami, daya juang kami, dan semangat kami, sebagaimana Engkau telah berikan itu semua kepada kami di bulan Ramadan. Anugerahkanlah kepada kami semua keafiatan, kelancaran, kesuksesan dalam memimpin Asbisindo ini dan memimpin institusi-institusi kami. Lindungilah kami, ya Allah, dengan keselamatan dan penjagaan-Mu dari berbagai ujian, ketidakpastian global, bencana, musibah, fitnah, dan kejahatan dalam kami menjalankan amanah dan meniti kehidupan. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa nahnu bi khairin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang telah kembali pada kesucian diri dan memperoleh kemenangan yang sejati. Sepanjang masa Engkau curahkan kami dengan kebaikan dan ridha-Mu yang hakiki. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon izin berkenan kepada seluruh tamu undangan untuk bangkit berdiri dan juga merapat ke area tengah. Kita akan sama-sama melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kami mohon izin kesediaannya Bapak dan Ibu tamu undangan untuk bangkit berdiri dan juga merapatkan barisan ke arah tengah.
Silakan yang berada di area belakang boleh agak maju sedikit. Kita rapatkan barisan, tentunya fotografer akan mengambil foto dari atas stage. Baik, sudah siap Bapak Ibu, silakan menghadap ke depan ya, memalingkan wajah dengan senyuman terbaiknya. Kita gaya formal dulu. Hitungan ketiga, 2, 1. Selanjutnya salam syariah, silakan tangannya ke depan, salam syariah. Senyumnya jangan lupa, hitungan ketiga, 2, 1. Baik, yang terakhir gaya bebas boleh, silakan gaya bebas terbaiknya ya, pose terbaiknya boleh. Hitungan ketiga, 2, 1. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sudah rangkaian acara kita pada sesi 1 pada hari ini. Tentunya kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan pada sesi 1 ini. Dan juga saya Gita Oktaviani selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila banyak kekurangan selaku memandu acara. Saya Gita Oktaviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan tentunya pada sesi 1 hari ini. Dan juga kami silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah tersedia terlebih dahulu ya. Silakan sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk sesi 1 kami persilakan terlebih dahulu untuk menikmati hidangan yang tersedia. Dan tentunya kita akan lanjutkan untuk seminar di sesi 2 pukul 11.00. Terima kasih.